Hai hai, assalamualaikum. Halo mami bunda, teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, di video kali ini aku mau ajak teman-teman semua buat jalan-jalan virtual. Kita jalan-jalan online yuk ke IKEA Garden City Mall. Nah, siapa nih yang udah pernah kesini? Pasti udah banyak banget yang review yang jalan-jalan ke IKEA Garden City Mall ya. Karena letaknya tuh strategis dan lumayan deket juga dari tempatku. Aku tinggal di Bekasi, sekitar 20 menitan udah sampai. Dan IKEA Garden City Mall ini letaknya itu berseberangan dengan Ion Mall, tepatnya ada di Jakarta Timur di Cakung. Jadi buat teman-teman momi-momi semuanya yang tinggal di sekitar Jakarta Timur, silahkan datang aja ke IKEA Garden City Mall. Oke, langsung aja kita mulai cuci matanya. Dan kali ini aku ditemenin anak aku, Nazila Faira, dan teman aku. Dan aku ini pulang kerja langsung ke IKEA Garden City Mall karena saking penasarannya ya. Tadi kita udah naik ke atas, dan di atas ini ada restonya IKEA, ada food court gitu. Terus dia banyak banget room displaynya ya. Jadi kayak ruangan anak, kamar anak gitu, terus dapur, ruang koki gitu, banyak banget di sini. Jadi untuk menginspirasi kalau kita mau bikin rumah, nah di sini banyak banget desain interiornya. Nah, terus ada furniture gitu ya. Jadi kayak sofa, terus meja gitu dan lain-lain. Tapi kali ini aku mau fokus ke seperti biasa perintilan dapur. Jadi kita langsung turun ke bawah. Tapi sebelum turun aku ketemu Vas Carafe atau apalah itu. Jadi ini udah aku incer lama banget dan akhirnya kebeli juga, alhamdulillah. Nah ini ya, jadi kayak rumah koki dan sebagainya gitu. Tapi aku nggak bahas banyak tentang ruang displaynya. Jadi ini aku udah di bawah. Tadi aku naik lift. Terus ini Nazel, dia udah bawa kayak boneka-boneka gitu ya, boneka-boneka hewan gitu seperti biasanya. Jadi dia tuh harus naik troli, karena kalau misalkan nggak naik troli dia bakalan lari-larian, nggak bisa ditangkep. Jadi lebih aman dia naik troli aja. Terus untuk bonekanya aku nggak beli ya, jadi nanti dibalikin lagi. Nah, di lantai satu ini tuh surganya emak-emak karena peralatan dapur tuh lengkap banget dan bagus-bagus ya. Selain peralatan dapur, di sini tuh juga super lengkap banget peralatan rumah tangga, mulai dari taman aja ada ya. Terus ada kamar mandi, terus peralatan-peralatannya gitu, ada lampu, ada figura, ada bunga-bunga, ada pot, ada vas, pokoknya super lengkap banget. Dan nanti di terakhirnya kita akan nemuin lorong gitu. Jadi lorong itu tuh tempat kita ngambil barang-barang yang tadi di atas. Kan lantai atas tadi ada furniture gitu ya. Jadi kayak ada sofa, terus ada meja-meja gitu kan. Jadi misalkan udah fix kita pilih yang mana, kita tulis, terus nanti kita ke bawah ke lorong itu dan kita tuh minta tolong sama kakaknya gitu supaya nyariin lorong di mana barang yang kita beli gitu ya. Jadi kita harus minta tolong sama kakaknya, karena kalau enggak itu tuh lorong bakalan gede banget dan kita susah buat nyarinya gitu ya. Oh ya, satu lagi ketinggalan. Jadi di sini juga ada peralatan kamar tidur, terus ada juga horden ya. Duh, kelamaan ngejelasin ya. Jadi udah banyak banget barang yang udah kelewat nih. Jadi oke, langsung aja. Ini ada korken. Nah, tapi sebelumnya aku ngecek Nazel dulu nih. Jadi dia masih aman nggak ya di troli. Bukan stroller tapi troli. Oke, masih aman. Dia masih asik dengan boneka-bonekanya. Jadi langsung aja aku mau kasih lihat ke teman-teman lagi nih. Jadi ini ada korken. Harganya 49.900, dapat 3, tapi yang versi kecilnya gitu, bisa buat susu ataupun minyak ya. Nah, ini ada lampu. Ini lampu wishlist aku nih, dan harganya tuh sama di Shopee ya, sekitar 199.000 atau 200-an gitu ya. Namanya Lersta. Dan di sebelah sini ini ada peralatan kamar mandi, ada peralatan cuci mencuci, ember dan segala macamnya. Dan aku salah fokus nih, ternyata ini yang aku cari-cari. Ternyata barang IKEA ya. Aku tuh lihat di vlogernya orang Malaysia gitu ya. Belinya di mana? Aku cari di Shopee nggak ada, ternyata ada di IKEA. Dan harganya mahal, sekitar 399.000, namanya mop. Dan oke, aku skip karena harganya mahal.
Oke lanjut, ini ada storage kayu, aku juga pengen ini cuman harganya juga lumayan juga, jadi aku skip. Di sini tuh wishlist aku banyak banget, cuman harganya lumayan, kalau dibeli semua bisa sampai jutaan. Karena aku kesini mau beli yang murah-murah aja dulu deh ya. Dan aku salvok sama rak pengering piring, ditulisannya ya harganya 99.000, tapi aku bingung gitu gimana cara naruh piringnya. Mungkin lebih cocok untuk tatakan tempat bumbu kali ya. Nah ini ada garpu sama sendok dari kayu, ini bagus banget, cuman aku ambil garpunya aja dan spatulanya. Oke, mohon maaf teman-teman, jadi tadi aku udah ngelewatin lorong dan kasir, cuman nggak tahu kenapa kok nggak di video gitu ya, karena sekali lagi aku kesini tuh nggak ada niat ngonten, tapi karena lihat barangnya bagus-bagus, sayang kalau nggak di videoin, jadi mohon maaf ya kurang lengkap. Jadi ala kadarnya ya videonya ya, mohon maaf teman-teman, yang ada aja gitu video yang ada di galeri HP aku. Dan setelah kita selesai transaksi, setelah kita ngebayar semua barang-barang yang kita beli, langsung kita tuh kayak self serving gitu ya, jadi nggak dilayanin ya sama petugasnya. Jadi kalau misalkan barang kita dari kaca, kita tuh bungkus sendiri dari kertas kayak gini, udah disediain ya tempatnya, terus udah ada selotipnya, udah ada guntingnya, pokoknya lengkap, ada tali rafia juga. Dan selesai juga ngebungkusnya, alhamdulillah. Oh ya teman-teman, jadi for your information, jadi depan kasir IKEA itu ada yang jual makanan dan minuman ya. Jadi setelah kita lelah memutari IKEA yang luas banget, di situ kita bisa langsung beli makanan dan minuman kayak es krim yang Nazil makan ini. Untuk es krimnya lumayan murah loh, jadi itu kita tinggal ke kasir tempat jual makanannya, kita beli koinnya, terus kita datengin mesin es krimnya, tinggal kita masukin si koinnya, terus kita letakin cornnya, terus otomatis keluar es krimnya. Dan lanjut, karena kita mau makan, jadi kita naik ke lantai atas ke restonya IKEA ya. Dan aku cuman ambil supnya aja ya, karena supnya tuh enak banget. Di sini tuh bener-bener creamy, gurih gitu ya. Dan untuk minumnya itu tuh harganya murah banget, cuman sekitar 10 ribuan aja, dan kita tuh bisa refill sepuas kita. Dan nih kalian bisa lihat ya, Nazil tuh kalau misalkan disuruh jalan sendiri, dia tuh udah kemana-mana gitu ya, udah susah banget gitu dikejar-kejar. Apalagi aku udah jalannya udah susah ya karena keberatan. Oke, sekarang lanjut. Jadi ini aku mau ambil minum dulu. Jadi cuma 10.000 ya ini ya, dan bisa refill sepuas kita berkali-kali gitu. Nah, aku cuman ambil supnya aja. Ini karena enak banget supnya itu. Jadi supnya ini harganya sekitar 20 ribuan gitu, dan lumayan banyak sih kalau menurut aku. Jadi aku kalau makan ini aja udah kenyang banget. Oh ya, aku juga mau beli roti, dan rotinya tuh kalau dicelup ke sup jamurnya ini tuh rasanya enak banget. Benar-benar enak banget. Nah, jadi kita ambil sendiri ya untuk minumnya. Nanti kita kalau misalkan pengen refill juga bisa langsung ambil di sini. Jadi ini tuh ada berbagai macam pilihan minuman gitu ya. Dan nanti kalau kita udah selesai makan, kita tuh juga diharuskan untuk ngebersihin sendiri sisa-sisa makanan kayak piring-piring gitu, karena sudah disediakan di tempatnya gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh ninggalin tempat makan kita gitu aja. Terus setelah ini kita langsung pulang. Halo Mommy, jadi hari ini tuh hari kedua aku ke IKEA, dan kalian bisa lihat ini ada tanda panah. Untuk apa sih? Jadi tanda panah ini untuk mempermudah kita ya, biar nggak kesasar gitu ya. Karena IKEA kan besar ya, jadi perlu ada tanda seperti ini nih. Jadi untuk mempermudah kita mulai dari start sampai finish sampai kasir ya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu bingung gitu ya. Kita tinggal lihat tanda panah yang ada di lantai IKEA-nya. Jadi kan video kemarin itu tuh karena memang tidak ada persiapan sama sekali dan gak ada niat ngonten teman-teman, jadi aku rasa aku pengen kesini lagi gitu ya. Jadi aku pengen bikin konten, cuman ternyata pas aku hari kedua ini aku kesini, aku niat sih ya bikin konten, cuman ternyata HP-nya itu aku lupa banget nggak aku charge penuh gitu ya. Jadi nggak sampai ke lorong, nggak sampai ke kasir, itu udah mati. Jadi ya Allah
Jadi sebenarnya tuh aku bingung gitu ya, video ini tuh mau aku upload apa enggak gitu. Kalau misalkan nggak diupload sayang, udah di videoin lumayan banyak. Tapi kalau misalkan diupload kok kayaknya tuh kayak ngegantung gitu ya, nggak sampai selesai gitu. Jadi aku mohon maaf ya teman-teman. Nanti kalau misalkan aku ada kesempatan ke IKEA lagi, aku bakalan videoin, aku bakalan ajak teman-teman dari mulai datang gitu sampai selesai ya, sampai bayar di kasir gitu. Jadi kali ini aku cuman videoin beberapa barang aja, karena kalau misalkan semua di video ini tuh nggak bakalan cukup ya teman-teman, karena barangnya tuh bener-bener banyak banget ya. Tuh kalian bisa lihat di sini ada kotak drona yang harganya 49.900. Terus tadi juga ada cangkir ya, terus ada pembersih kaca, terus ada tempat laundry, tempat baju kotor gitu ya. Dan ini ada penjahit dari kayu. Ini tuh aku pengen beli tapi aku skip, padahal harganya murah ya, sekitar 19 ribuan aja. Dan ini spoonnya harganya 24.900, namanya Rord, tapi aku nggak beli ya. Mungkin nanti next kalau misalkan ke IKEA aku bakalan beli deh. Lanjut, di bagian sini ada alas panci, harganya 29.900, dapatnya 3 piece. Dan ini tuh bahannya dari gabus gitu ya, cuman kalau dilihat dari jauh kayak serbuk kayu gitu ya. Dan ini tuh lumayan murah loh, dapat 3 piece. Lanjut, masih di alas panci, tapi ini tuh bahannya dari baja tahan karat gitu. Dan untuk kakinya ada karat sintetisnya ya, namanya Lemplik. Ini tuh sekitar 18x18 gitu ya ukurannya, karena cakep gitu jadi aku ambil satu. Terus sekarang lanjut kita ke bagian lap. Jadi ini namanya Hildegun ya, harganya cuma 9.900, tapi ini yang polos kayak gini ya. Dapatnya satu piece ya, 9.900 itu udah termasuk murah banget. Dan ternyata di bagian atas itu udah ada kain yang di display gitu ya, jadi kita nggak perlu buka-buka lagi kayak gini yang di pack kayak gini. Nah kayak gini nih, harganya 49.900, dapatnya 4. Dan ada berbagai macam motif ya, warnanya putih garis hitam, cakep deh. Terus selanjutnya ini alas panci yang versi panjangnya Lemplik ya, ini ukurannya 50x28 cm, bahannya dari baja tahan karat. Oke, selanjutnya ini di bagian jar kaca gitu ya, dan penutupnya itu dari kayu. Untuk penutupnya itu harganya 50 ribuan gitu. Dan untuk jar kacanya ini bervariasi ya. Nah, yang ini harganya 99.000, tutupnya 50.000. Jadi emang dijual terpisah ya. Nah, untuk tempat makan yang segi 4 ini tuh 600 ml, harganya 39.900. Lumayan murah sih ya. Dia tersedia berbagai macam ukuran dan tentunya dengan harga yang berbeda juga ya. Oke, lanjut kita ke toples korken ini setengah liter, harganya 19.900. Jadi aku mau beli yang ini karena memang butuh banget untuk stok makanan atau minuman. Dan kenapa beli yang ini, karena ini tuh nggak begitu besar dan nggak begitu kecil, jadi pas ya. Oke, lanjut, ini aku juga salah fokus sama kain lap piring. Jadi namanya Stekning, isinya 2 piece, 1 pack gini, harganya cuma 19.900. Jadi murah ya, jadi aku ambil aja karena warnanya tuh pink gitu ya, dan motifnya daun-daun gitu, jadi pokoknya cakep lah. Aku ambil satu. Oke, selanjutnya kita geser sebelah kiri. Jadi di sini ada kotak makan, isinya 3 piece, harganya 49.900. Dan aku udah punya, jadi aku nggak beli ya. Namanya ini Fulastat. Aku punya dari Mr. DIY, harganya cuma 10.000, jadi beda jauh. Oke, lanjut. Jadi aku kesini tujuan utamanya adalah beli piring off tas ini yang 25 cm diameternya, dan dia itu harganya 14 ribuan gitu, jadi lumayan lah terjangkau ya. Oke, mari kita lanjutkan cuci mata kita kali ini. Jadi aku salvok juga sama ini namanya serbet makan alas piring, harganya 29.900, dan aku pilih yang warna pink ya. Untung ada warna pink, kalau nggak ada aku nggak jadi beli. Dan nama alas piringnya itu Midbit ya. Oke, kita geser selanjutnya. Di sebelah kiri ada Godak, ini taplak panjang, taplak meja atau table runner ya, harganya cuma 100 ribuan aja. Dan ketika aku pegang itu rasanya tuh kayak ini bahannya premium banget dan tebel banget gitu ya. Nah, misalkan ini ada warna pink pasti aku beli. Untung nggak ada warna pink ya, jadi aku nggak beli, jadi kan nggak over budget ya kan. Oke, mari kita tinggalkan pertaplakan, lanjut kita ke
tempat jar. Jadi ini tuh karaf dengan penutup gabus gitu ya. Harganya tuh 49.900, ya jatuhnya jadi 50.000. Aku pengen beli cuman harganya segitu. Jadi kalau misalkan aku beli dua udah 100.000, jadi aku skip. Lanjut, ini Dovta. Dovta itu kayak potpourri gitu ya. Harganya 14.900. Potpourri itu dekorasi indah yang beraroma gitu loh maksudnya. Nah, untuk tempatnya cuma 9.900. Dan ini tuh termasuk murah banget ya, harganya segitu. Namanya Viljestar. Oke, selanjutnya ini di bagian lentera. Jadi untuk tempat lilin gitu namanya Enroom, harganya 69.900, 70.000. Dan warnanya tuh pink dove gitu ya. Ini tuh bahannya dari baja sama kaca gitu ya. Terus dia penutupnya itu dari magnet ya ini ya. Jadi gampang banget. Jadi nggak pakai pengait-pengait gitu ya. Kalau pengait kadang ribet kan. Kalau magnet tuh gampang gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf banget, aku terpaksa harus mengakhiri video kali ini karena HP aku setelah ini tuh mati ya. Jadi aku nggak bisa nge-shoot, nggak bisa ngasih tahu ke kalian, ajak kalian sampai ke kasir ya. Tapi lain kali aku akan ajak kalian semua sampai ke kasir ya kalau misalkan aku ke IKEA lagi, dan aku akan isi baterai aku sampai full demi kalian. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mampir di video aku mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.